Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andera Afianti dan ketiga rekan anggota kelompok saya yaitu Baki Dian Rahmadi, Indi Putri Rahmawati Ningsih, dan juga Afrizal Ihza Pratama. Di sini kami akan melakukan pengajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah kami pilih, dan juga di sini kami selaku memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami pilih untuk kami gunakan adalah media pembelajaran dengan komputer yang berupa PowerPoint dan nantinya akan dijadikan video materi penjelasan. Alasan kami memilih media ini adalah kami mengharapkan para siswa bisa fokus untuk membaca materi yang telah kami siapkan pada PPT di dalam video, dan juga kami berharap para siswa bisa fokus mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan di dalam video pembelajaran tersebut. Materi pengajaran yang kami ambil adalah tentang sumber daya alam dari kelas 4. Dan kami mengambil materi ini dari dalam buku tematik kelas 4 SD, tema 2, subtema 1. Sebelum ke materinya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga indikator yang terdapat dalam buku tersebut. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan juga pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, baik dari tingkat kota, kabupaten maupun tingkat provinsi. Dan begitu juga dengan indikatornya. Indikatornya adalah mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan juga pemanfaatannya. Halo anak-anak, pernah nggak kalian mengetahui tentang sumber-sumber energi yang ada di bumi ini? Energi sangat penting loh bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jika kalian belum mengetahui tentang sumber-sumber energi yang ada, mari kita pelajari. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian, jenis-jenis energi, kemudian pemanfaatan energi, dan manfaat energi. Jadi, sumber alam yang ada di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang ada di daratan maupun di perairan. Di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, memiliki berbagai jenis sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perlu dijaga kelestariannya. Untuk lebih memahami tersebut, marilah kita pelajari bab ini sebanyak-banyaknya. Jadi, pengertian sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, misalnya hewan, laut, tumbuhan, dan sebagainya. Baik, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Mas Bakti di awal tadi mengenai apa itu pengertian sumber daya alam, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati dan non-hayati ini? Baik, saya akan langsung menjelaskannya. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan maupun hewan. Itu berarti tumbuhan dan hewan bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia, baik itu sebagai bahan pangan maupun sandang ya. Contohnya misalkan tumbuhan seperti sayuran. Sayuran itu kan bermanfaat untuk manusia, bisa dijadikan sebagai lauk untuk makan. Begitupun juga dengan hewan ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Jika tadi sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, sumber daya alam non-hayati ini kebalikannya, yaitu berasal dari benda mati. Apa saja sumber daya alam dari benda mati ini? Misalkan contohnya tanah, bebatuan, dan bahan tambang. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan dan dikembangbiakan. Maksudnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan ada terus-menerus dan mudah didapatkan dalam kurun waktu yang tidak lama. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, air, sinar matahari, dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa barang tambang. Barang tambang tersebut yaitu yang pertama sumber energi, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan yang kedua, barang tambang logam seperti emas, perak, dan tembaga. Manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam antara lain sebagai berikut. A. Dari hewan ternak, unggas, dan ikan yang dibudidayakan dapat dimanfaatkan seperti berikut ini. Daging, telur, dan ikan digunakan untuk lauk pauk, susu dan madu untuk minuman kesehatan. B. Dari tumbuhan dan hutan dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Tumbuhan tanaman pangan digunakan sebagai makanan pokok, misalnya padi, jagung, ketela, dan sagu. Tumbuhan tanaman industri digunakan untuk bahan industri dan perdagangan, misalnya karet untuk industri ban dan sepatu, kapas untuk industri tekstil, kelapa sawit untuk industri minyak goreng, kina untuk obat malaria, kayu untuk industri mebel, tebu untuk industri gula, dan sebagainya. C. Air digunakan untuk minum, mandi, masak, mencuci, mengairi sawah, pembangkit listrik, dan perikanan. D. Tanah digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, permukiman, dan sebagainya. Selain itu, tanah juga digunakan untuk industri bata, genting, dan keramik. E. Udara digunakan untuk proses pernafasan dan fotosintesis. Selain itu, udara digunakan untuk tenaga, misalnya pada ban sepeda atau mobil, perahu layar, dan sebagainya. F. Sinar matahari berguna untuk proses fotosintesis, penguapan, dan penerangan. Dengan sinar matahari, hewan, tumbuhan, dan manusia bisa hidup, dunia menjadi terang. G. Barang-barang tambang memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut. Minyak bumi dan gas alam digunakan untuk bahan bakar, batu bara, dan dapat digunakan sebagai bahan bakar, zat pewarna, obat, anti kuman, dan pengawet kayu. Setelah kalian mengamati dan menyimak video penjelasan tersebut, sekarang kalian coba pasangkan gambar yang benar mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, sekarang coba kalian pasangkan gambar yang benar mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati. Pilih jawaban yang paling tepat ya. Kemudian, sekarang coba kalian tuliskan nomor, kemudian kalian masukkan di dalam kolom pada tabel mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jawablah dengan benar dan tepat. Selanjutnya, sekarang coba kalian pasangkan beberapa gambar yang benar mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Coba kalian buat dengan garis dan jawablah dengan benar. Setelah kita mempelajari video dari awal sampai akhir tadi, untuk lebih mengingat dan memahami apa itu sumber daya alam, bisa kita ingat dengan menggunakan lagu. Misalnya dengan ada Potong Bebek Angsa. Baik, kalau begitu mari kita coba. Sumber daya alam ada dua jenis, dan diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui.
dengan penjelasan video media pembelajaran yang kami gunakan pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.